made up my mind, not another day. You're on borrowed time, let me get away. Yeah, I'm running, yeah, I'm running. So love me or leave me, I'm standing alone. Can't shake a feeling that lives in my bones. Lie to me, tell me you wish that you could, but nothing you gave me is worth what you took. Cause baby, when I'm gone for good. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya saat dia dipeluk oleh Sun Er, Xiaoyan teringat akan janjinya dengan leluhur klan Yuanzhen untuk memberikan keturunan. Seperti yang dikatakan oleh leluhur klan Yuanzhen bahwa untuk membangkitkan kembali klan Yuanzhen, semuanya harus dimulai dari Xiaoyan agar darah murni klan Yuanzhen dapat kembali mengalir. Namun Xiaoyan masih ragu. Dia harus memastikan terlebih dahulu apakah kehancuran dunia tanpa batas memang ada hubungannya dengan klan Yuanzhen. Dari yang dia ketahui, setiap kali klan Yuanzhen melahirkan seorang ahli puncak dengan kekuatan mutlak, mereka justru akan lenyap dari dunia. Xiaoyan menduga bahwa kehancuran dunia tanpa batas pasti masih menyembunyikan rahasia yang lebih mengerikan lagi. Membangkitkan kembali klan Yuanzhen mungkin saja justru menjadi undangan untuk datangnya bencana. Oleh karena itu, sebelum benar-benar yakin, Xiaoyan tidak akan sembarangan membiarkan tubuh avatar Yuanzhen-nya meninggalkan keturunan. Masih ada terlalu banyak variabel yang belum pasti dan dia sendiri belum memiliki keputusan yang bulat. Untuk saat ini, dia mengesampingkan semua pikiran itu dan hanya memeluk Sun Er di pelukannya untuk menikmati kebahagiaan sesaat. Dalam waktu lebih dari 1 bulan berikutnya, Xiaoyan tidak pernah meninggalkan kediaman keluarga Xiao. Para istrinya pun tampak semakin ceria dan bahkan kekuatan mereka ikut meningkat. Sementara itu, Ye Beijing hanya bisa menahan rasa iri dan menitikkan air mata diam-diam di dalam kediaman Xiao. Sambil menggertakkan giginya, Ye Beijing akhirnya meninggalkan kediaman Xiao. Dalam 10 hari berikutnya, dia membuat kehebohan di alam dewa kuno, sehingga suasana di sana seolah dipenuhi angin musim semi. Namun hal itu segera dihentikan oleh sang ratu. Saat ini adalah masa pembinaan generasi penerus, jadi Ye Beijing tidak boleh mengacaukan suasana. Akhirnya Ye Beijing kembali ke kediaman Xiao dengan lesu. Dia hanya memegang pipinya sambil manyun dan tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Namun tiba-tiba dia merasakan aura Xiaoyan naik turun sehingga membuatnya semakin kesal. Di sini nggak boleh, di sana juga tidak boleh. Kalau begitu, aku akan keluar mencari sendiri. Apakah tidak boleh juga? Ye Beijing bergumam dengan kesal. Setelah Ye Beijing pergi, ratu hanya bisa menghela nafas lalu menggigit bibirnya dengan pasrah. Setelah selesai bercengkrama dengan para istrinya, Xiaoyan duduk di dalam kamar. Kedua matanya menutup rapat dan kesadarannya mulai tenggelam. Dalam sekejap, dia memasuki lautan kesadarannya. Dan dengan kekuatan misterius dia terhubung dengan kesadaran leluhur klan Yuanzhen yang telah lama terputus. Leluhur Simo, ada beberapa hal yang belum kupahami, jadi aku datang untuk bertanya, ucap Xiaoyan sambil memberi salam hormat. Bayangan hitam itu pun muncul menampakkan 2 sosok raksasa berpostur tinggi. Mereka memang mirip dengan para klan Yuanzhen raksasa, hanya saja ukurannya sedikit lebih kecil. Kalau kau ada pertanyaan, katakan saja, jawab leluhur Simo. Aku ingin tahu kenapa dunia tanpa batas bisa hancur. Apakah penyebabnya ada hubungannya dengan klan Yuanzhen? Xiaoyan bertanya dengan ekspresi serius. Ada banyak faktor yang menyebabkan kehancuran itu. Tetapi memang benar klan Yuanzhen adalah salah satu penyebab utamanya. Karena kekuatan yang luar biasa, klan Yuanzhen menjadi terlalu arogan dan merebut sumber daya dari banyak dunia, sehingga menimbulkan banyak konflik yang besar. Jawab leluhur Simo tanpa berusaha menghindar. Kalau begitu, dalam sejarah panjang ini,
Apakah klan Yuan-sen tidak pernah melahirkan seorang ahli puncak yang mampu melindungi dunia? Tanya Xiaoyan lebih jauh. Pernah, tapi leluhur Simo terdiam sesaat, jelas ragu untuk menjawab lebih dalam. Leluhur, tolong katakan yang sebenarnya. Jika suatu hari dunia sensi melahirkan kembali darah murni klan Yuan-sen, aku khawatir kita akan mengulang kesalahan yang sama dan mengikuti jalan kehancuran dunia tanpa batas. Ucap Xiaoyan dengan tegas dan mengungkapkan kekhawatirannya. Di atas dunia ini masih ada keberadaan yang jauh lebih kuat. Kita hanyalah seekor naga yang terperangkap di dalam kolam. Kekuatan yang kita anggap luar biasa, di tangan mereka tidak ada artinya. Mereka telah mengawasi kita dari generasi ke generasi seperti memelihara binatang di kandang hanya untuk hiburan mereka. Ucap leluhur Simo dengan nada yang berat. Setelah merasa yakin Xiaoyan layak mendengar faktanya, dia baru berani mengangkat hal ini. Namun jelas bahkan leluhur Simo sendiri tidak mengetahui inti dari rahasia itu. Leluhur, apakah kau tahu siapa itu sang pemusnah? Tanya Xiaoyan dengan tegas. Namanya pernah ku dengar. Mereka adalah sosok yang muncul di berbagai dunia. Tetapi detailnya, aku sendiri tidak tahu banyak. Mendengar jawaban leluhur Simo, Xiaoyan mengangguk pelan. Pertanyaan kedua leluhur, darah murni klan Yuan-sen ini memerlukan kekuatan seperti apa agar bisa dibangkitkan kembali? Apakah ada persyaratan khusus? Dan apakah ada bahaya yang akan mengancam nyawa ibu yang mengandungnya? Tanya Xiaoyan. Darah murni klan Yuan-sen memang sulit untuk beregenerasi. Proses pembentukannya sulit dan setelah berhasil terbentuk pun masih harus melalui tahap pemurnian yang sempurna agar dapat lahir tanpa menimbulkan bahaya bagi sang ibu. Leluhur Simo menjelaskan hal itu kepada Xiaoyan dan menambahkan kata-katanya. Tentu saja, semakin tinggi bakat seseorang, semakin kuat pula darah murni klan Yuan-sen yang dilahirkan. Mendengar penjelasan itu, Xiaoyan hanya mengangguk tipis. Pertanyaannya sudah selesai. Lalu dia memberi hormat kepada leluhur Simo. Hal ini akan kupikirkan matang-matang dulu. Sebelumnya Xiaoyan memang belum memberikan jawaban yang jelas. Bagaimanapun, masalah ini bukan hal sepele. Jika darah murni klan Yuan-sen benar-benar muncul, maka dalam waktu singkat dia akan menjadi salah satu garis keturunan terkuat dan paling berpengaruh di dunia sensi. Anak muda sensi, kau tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun kau memiliki tubuh avatar klan Yuan-sen, namun peluangmu melahirkan anak murni klan Yuan-sen sangat kecil. Jika suatu hari Sensei mengalami nasib yang sama seperti dunia tanpa batas, maka cara ini bisa kau coba sekali. Jika kau benar-benar berhasil, maka sisa kehendak klan Yuan-sen pasti akan mendukungnya. Dia adalah putramu dan kelak dia akan menjadi raja dari klan Yuan-sen. Bagi dunia sensi, pertamanya satu ahli puncak dari klan Yuan-sen adalah keuntungan yang besar. Lagi pula, jika memang sudah menjadi target mereka, ada atau tidaknya klan Yuan-sen pun tidak akan mengubah nasib dunia sensi. Leluhur Simo seolah dapat membaca pikiran Xiaoyan. Pada dasarnya, dia hanya tahu sedikit tentang Xiaoyan dan hanya mengetahui bahwa dia berasal dari sensi. Kondisi sensi sendiri tidak benar-benar dipahaminya dan semua hanya hasil perkiraannya. Setelah beberapa saat, Xiaoyan memberikan hormat lalu pamit dari lautan kesadarannya. Anak klan Yuan-sen, entah itu akan menjadi berkah atau bencana. Gumam Xiaoyan, namun dia tidak berani lagi memikirkannya sendiri, melainkan segera pergi menuju pavilion Tianji untuk memberitahu ratu tentang hal ini. Saat itu tubuh avatar Yuan-sen memisahkan diri dari tubuh asli Xiaoyan dan berdiri di dalam pavilion Tianji. Otot-ototnya yang kokoh membuat garis tubuhnya tampak jelas dan penuh ketekunan. Setelah Xiaoyan menjelaskan situasinya, ratu hanya mengalihkan pandangannya sekali lalu menggelengkan kepalanya. Darah murni yang telah punah ini tidak akan mudah untuk dibangkitkan kembali. Istri-istrimu tidak perlu mencoba karena tidak akan mampu membentuk kristal dengan tubuh ini. Untuk melahirkan anak klan Yuan-sen, hanya dia yang bisa.
Ratu menunduk sebentar lalu mengangkat kepala dan menatap Xiaoyan. Dia tidak mengatakan secara langsung, tetapi Xiaoyan sudah paham maksudnya. "Ye Beijing?" tanya Xiaoyan. "Iya, namun masih ada satu orang lagi yang mungkin bisa." Ratu segera melanjutkan kata-katanya. "Apa maksud ratu itu dirimu sendiri?" Xiaoyan langsung menaikkan alisnya. "Kalau beruntung bisa berhasil sekali, tetapi keberuntungan besar mustahil terjadi," jawab ratu sambil tersenyum tipis. Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Baik Ye Beijing maupun ratu, keduanya membuat merasa serba salah. "Ratu, selama ini kau dan Yang Mulia belum pernah memiliki anak, bukan?" tanya Xiaoyan dengan penasaran. Kalau ada anak, seharusnya dia pasti juga akan menjadi orang kuat dengan keberuntungan yang besar. "Bukankah begitu?" ucap ratu sambil tersenyum. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.